Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang meningkatkan presentasi dengan slide dan visual lainnya. Di sini saya sendiri, Aisyafa Tasyani Rohim, dengan NIM 1961214, dan rekan saya yaitu Dia Atisa dengan NIM 1961233. Yang pertama yaitu merencanakan visual presentasi. Visual dapat meningkatkan kualitas dan dampak dari setiap presentasi dengan menciptakan ketertarikan, mengilustrasikan poin-poin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata saja, menambahkan variasi, dan meningkatkan kemampuan audiens untuk menyerap dan mengingat informasi. Tipe visual yang akan digunakan. Anda dapat memilih dari berbagai visual untuk menyempurnakan presentasi masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan yang unik. Yang A yaitu Prezis. Keuntungan terbesar dari Prezis adalah fleksibilitas, baik dalam cara Anda menyusun visual Anda dan bagaimana Anda mengaksesnya selama presentasi Anda. Kemampuan untuk menggabungkan video dan elemen media lainnya dan tampilan dengan nuansa yang lebih dinamis daripada tayangan slide konvensional. Yang kedua yaitu slide. Yang dibuat dengan PowerPoint atau program serupa memiliki sejumlah keunggulan, yaitu mudah dibuat dan diedit, atau setidaknya untuk slide sederhana. Desainnya mudah disesuaikan, dan slide mudah dimasukkan ke dalam rapat online dan webcast. Kerugian potensial terbesar dari slide adalah sifat linier dari presentasi. Mengubah alur presentasi atau melompat ke slide tertentu lebih sulit dalam perangkat lunak presentasi daripada dengan Prezi. Yang C yaitu transparansi di atas kepala, atau yang disebut transparansi overhead. Transparansi overhead merupakan divisi sekolah lama, tetapi mereka memiliki kelebihan. Mereka dapat dibuat dengan tidak lebih dari pena penanda. Mereka tidak memerlukan komputer atau peralatan proyeksi terbaru. Anda dapat menulisnya selama presentasi dan mereka tidak pernah rusak. Pada sisi negatifnya, mereka terbatas pada tampilan statis. Mereka hampir tidak mungkin untuk diedit setelah Anda mencetaknya. Anda harus memiliki peralatan yang tepat dan Anda harus berdiri di samping proyektor sepanjang seluruh presentasi. Yang D yaitu papan tulis. Papan tulis adalah alat yang efektif untuk mencatat poin yang dibuat selama sesi kelompok kecil. Dengan papan tulis digital, Anda juga dapat mencetak, menyimpan, dan berbagi salinan dari apapun yang ditulis. Yang E yaitu flip chart adalah alat berteknologi rendah lainnya yang dapat diandalkan untuk rapat dan presentasi. Mereka bagus untuk merekam komentar dan pertanyaan selama presentasi atau menciptakan memori kelompok selama sesi brainstorming, melacak semua ide yang dihasilkan oleh tim. Dan yang terakhir yaitu visual lainnya. Jadilah kreatif saat memilih visual untuk mendukung presentasi Anda. Materi yang ketiga yaitu memilih slide terstruktur atau bentuk bebas. Berikut ini keunggulan dan kekurangan dari slide terstruktur dan bentuk bebas. Slide terstruktur memiliki keuntungan karena mudah dibuat. Anda cukup memilih skema desain keseluruhan untuk presentasi, memilih template untuk slide baru, dan mulai mengetik. Sedangkan kerugian utama dari desain terstruktur adalah efek mematikan pikiran dari slide teks yang semuanya terlihat sama. Slide demi slide poin padat dan sangat terstruktur tanpa bantuan visual dapat membuat penonton tertidur. Keunggulan dan kekurangan dari slide bebas. Yang pertama yaitu memberikan informasi pelengkap melalui sarana tekstual dan visual. Yang kedua yaitu membatasi jumlah informasi yang disampaikan pada satu waktu untuk mencegah kelebihan kognitif. Dan yang terakhir yaitu membantu pemirsa memproses informasi dengan mengidentifikasi prioritas dan hubungan seperti dengan menyorot titik data terpenting dalam grafik. Yang pertama, merancang slide sekitar visual utama. Dengan
Strategi desain terstruktur dan berbentuk bebas seringkali membantu untuk menyusun slide tertentu di sekitar visual utama, yang membantu mengatur dan menjelaskan poin yang kita buat. Yang kedua, memilih elemen desain terdiri dari yang pertama, warna. Warna adalah elemen desain yang penting, jauh lebih dari sekedar dekorasi. Ini menarik perhatian pemirsa, menekankan ide-ide penting, menciptakan kontras, dan mengisolasi elemen slide. Yang kedua, karya seni. Slide memiliki dua lapisan atau level elemen visual, yaitu latar belakang dan latar depan. Latar belakang adalah setara dengan kertas dalam laporan tercetak dan sering kali sama dengan slide ke slide, terutama dengan desain terstruktur. Sedangkan untuk latar depan berisi teks unik dan elemen grafis yang membentuk setiap slide individu. Yang ketiga, mempertahankan konsistensi desain. Perangkat lunak presentasi membuat konsistensi mudah dicapai, terutama untuk desain slide terstruktur. Kita cukup menyesuaikan master slide menggunakan warna, font, dan elemen desain yang akan kita pilih. Next. Berikutnya, membuat konten slide yang efektif. Yang pertama, menulis konten yang dapat dibaca. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, batasi setiap slide pada satu pemikiran, konsep, atau ide. Yang kedua, tulis frasa pendek berpoin daripada kalimat panjang. Yang ketiga, gunakan suara aktif dan sertakan judul yang singkat dan inovatif. Yang kedua, membuat grafik dan tabel slide. Bagan dan tabel untuk presentasi harus lebih sederhana daripada visual untuk dokumen cetak. Yang ketiga, menambah animasi dan multimedia. Yang pertama, animasi fungsional. Yang kedua, transisi dan build. Yang ketiga, hyperlink dan tombol tindakan. Elemen multimedia. Yang keempat, mengintegrasi perangkat seluler dalam presentasi, seperti slide dan materi pendukung. 1. Menciptakan navigasi dan slide pendukung. Yang pertama, slide judul. Buat kesan pertama yang baik kepada audiens kita. Yang kedua, rincian agenda dan program. Kita dapat menggunakan slide ini untuk mengkomunikasikan agenda presentasi dan informasi tambahan apapun yang mungkin dibutuhkan audiens. Yang ketiga, slide navigasi. Kita dapat menggunakan serangkaian slide navigasi berdasarkan garis besar atau agenda kita. Menciptakan hangout yang efektif meliputi beberapa hal. Yang pertama, bagan dan diagram yang kompleks. Yang kedua, artikel dan majalah teknis. Artikel majalah yang melengkapi informasi dalam presentasi seperti halnya makalah teknis yang memberikan liputan mendalam tentang materi yang telah disorot dalam presentasi. Yang ketiga, studi kasus. Ringkasan studi kasus bisnis dapat menjadi bahan bacaan. Yang keempat, sumber daya yang direkomendasikan, seperti situs web, blog, sumber online lainnya yang terkait dengan topik yang bermanfaat. Dan yang terakhir, salinan slide presentasi. Audiens seringkali menyukai versi cetak dari slide yang digunakan oleh pembicara, yang berisi komentar pembicara tentang setiap slide dan baris kosong untuk membuat catatan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.